setelah muncul seperti ini, seperti biasa, kalau kita kenali ya, tampilan awal di sini atau interface-nya adalah di sini seperti biasa ada keluar dari file, edit, view, tipe, tim, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada toolbar, dan di sini ada start pick. Nah, ini start pick ini karena selalu muncul pada tampilan awal ya di sini. Kemudian di sini ada recent project ya. Di sini menampilkan project-project yang sudah dibuat sebelumnya, maka dia akan mengambil di sini. Di sini kalau mau hapus juga bisa. Caranya tinggal klik kanan, remove from list, otomatis ya akan hilang di sini ya. Ini tidak ada pengaruhnya, maka karena kita akan membuat sebuah project baru, maka yang harus kita lakukan adalah di sini kita pilih new project, kita klik di sini. Oke. Setelah muncul window new project, di sini sudah kita pilih Windows for application. Nah, di sini kita lihat nama defaultnya adalah Windows Application 1. Coba kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini kita buat pertemuan awal. Name atau nama projectnya adalah pertemuan awal. Kemudian location adalah tempat penyimpanan project. Coba kita pilih terus di sini. Oke. Coba kita pilih penyimpanan, bisa C, bisa D, atau OK. Untuk mengatur tentang penyimpanan yang lebih mudah, ini biasanya menggunakan C, karena bagaimanapun sistem akan diinstal di drive C biasanya adalah seperti itu. Sementara coba kita pilih D dulu, ya. Kemudian untuk menyatukan seluruh file dalam satu project dalam satu folder, maka kita harus membuat folder baru. Kita pilih new folder, kemudian kita beri nama pertemuan 1. Setelah itu kita select folder. Oke, kita select. Secara otomatis di sini sudah terganti menjadi pertemuan 1. Kemudian ini nih, ada solution name. Solution name ini akan muncul sesuai dengan apa yang kita ketik pada bagian ini. Kemudian kita pilih saja di sini. Kita tunggu. Oke, satu project sudah kita buat ya. Secara default satu project tersebut akan menampilkan satu buah form designer ya. Ini adalah form designer seperti biasa pada transform ya. Di sini bisa kita pilih untuk melebarkan atau mungkin mengecilkannya, atau secara langsung kita bisa pilih ini ya untuk menyebarkan. Untuk memberi nama form agar dia lebih mudah dicari atau dikenali dia sebagai form apa, maka di sini ini harus kita ganti terlebih dahulu ya. Ini bisa kita klik di sini, atau juga bisa kita pilih properties ya. Properties ini kalau memang tidak ada berarti dia dari menu view, kemudian kita pilih properties window, atau dengan menekan tombol F. Coba kita pilih, ini sudah muncul di sini. Kita pilih form 1, kemudian pada bagian file name di sini kita ganti menjadi form pertemuan 1. Oke, kemudian kita tekan enter. Oke, setelah kita tekan enter, maka ada konfirmasi di kotak dialog seperti ini. Kita akan pilih yes. Maka secara otomatis di sini akan muncul menjadi form pertemuan 1. Oke, coba diperhatikan dari form designer ini ada yang berbeda antara file name kemudian dengan caption atau judul dari sebuah form designer. Ini tidak akan otomatis mengikuti sesuai dengan nama form yang sudah kita buat di sini ya. Untuk mengatur ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita form ini, kemudian pada form properties coba dicari teks, dan di sini diganti menjadi pertemuan awal. Pertemuan awal. Yang harus perhatikan adalah dalam membuat sebuah caption ini boleh menggunakan spasi seperti ini ya. Tetapi untuk membuat nama file ini tidak menggunakan spasi agar tidak terjadi error saat pemanggilan form tersebut. Oke. Yang selanjutnya adalah kita akan belajar menggunakan
toolbox-nya, oke, atau bisa dengan menekan tombol pada keyboard yaitu tombol kontrol, kemudian Alt atau alternatif, kemudian X secara bersamaan, berarti kita tekan tombol pada keyboard yaitu Ctrl, Alt, X secara bersamaan. Oke, ini akan muncul. Nah, untuk memindahkan secara default biasanya dia akan muncul di sini, ya. Secara default akan muncul di sini. Ini bisa kita pindahkan dengan kita klik pada bagian caption di sini. Caption, oke. Kita pindahkan, kita bisa aktifkan di sini. Nah, yang selanjutnya adalah kita buat satu label di sini, ya. Pada bagian command control kita pilih di sini, kemudian kita pilih label. Oke, kita klik di sini. Oke, kita biarkan begitu saja secara default. Selanjutnya kita tambahkan button, ya. Kita buat di sini. Nah, untuk button ini coba kita ganti teksnya menjadi proses tanda, ya. Oke, yang selanjutnya adalah setelah ini sudah kita buat namanya menjadi proses, ya. Kemudian nama button itu sendiri bisa kita atur, ya, pada bagian name. Kalau yang tadi adalah caption yang menjadi proses, kemudian name-nya di sini juga bisa kita ganti menjadi BTN proses. Oke. Tujuan daripada pembuatan nama objek atau nama file ini adalah untuk mempermudah kita mengingat button apa yang sedang kita buat. Nah, ini kaitannya dengan dokumen internal business programmer ini penting, ya. Oke, kalau ini sudah kita buat, selanjutnya adalah kita bisa double klik tombol proses ini, ya, atau juga bisa menggunakan ini view kode. Tapi kita coba dulu double klik pada tombol proses ini. Oke. Pada window code editor ini namanya form designer, kemudian ini namanya adalah window code editor, di mana kita bisa mengedit kode-kodenya ada di sini. Nah, secara default pada window code editor di sini akan muncul public class form pertemuan satu ini diambil dari nama form ini, dan private sub button proses ini diambil dari tombol proses. Apabila di sini ada sub, ya, maka di sini ada end sub. Sama halnya dengan ini, apabila di sini ada kelas, maka di sini ada end kelas. Oke, mungkin sama konsepnya dengan pelajaran web, ya. Kalau ada head, kemudian di situ juga ada slash head untuk menutupnya, ya. Sama dengan di sini, ini menggunakan end, ya, untuk mengakhirinya. Oke. Dan yang harus perhatikan bahwa public class, kemudian private sub, end sub, kemudian end class ini tidak boleh dihapus, ya. Kalau misalkan private sub dihapus, maka end sub juga harus dihapus. Tetapi untuk public class, kemudian end class ini tidak boleh dihapus. Oke. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada awal, kita akan buat sebuah form hello world. Maka di sini cukup kita ketik, ya, label 1 titik tag sama dengan petik, kita ketik hello world. Oke, seperti ini. Kemudian tutup. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa pilih tombol save all. Kita klik. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa ketika klik tombol save all tidak muncul kotak dialog konfirmasi penyimpanan? Ini tidak perlu, karena pada awal kita sudah menyimpan project yang kita buat tadi ada di drive D, kemudian pada folder pertemuan 1. Maka secara otomatis kita hanya tinggal menyimpan pembaruan saja. Oke. Nah, kalau sudah di sini ada tombol start atau F5, ya. Atau bisa kita pilih menu debug, kemudian pilih start ini F5.
sama, coba kita pilih ini atau proses sampai jalan. Oke. Sudah berjalan, kita pindahkan dulu, kita geser secara manual dulu, kita geser. Nah, coba kita pilih tombol proses. Nah, maka otomatis di sini akan muncul tulisan hello world sesuai dengan apa yang kita ketik di sini. Oke, sekarang adalah masuk pada tahap pembahasan. Untuk plus bisa kita pilih ini plus, atau bisa kita pilih tombol atau toolbar atau dengan menekan tombol shift F5. Kita pilih. Pembahasannya adalah privat sub button proses klik. Eventnya di sini adalah klik. Berarti maksudnya adalah ketika tombol proses kita klik, maka level 1 akan muncul tulisan hello world di sini. Oke, mungkin bisa dipahami karena ini sangat mudah sebenarnya. Ini kaitannya dengan pengaturan properties. Level 1 tagnya akan berisi tulisan hello world. Di sini bisa kita kasih sesuai dengan keinginan kita. Oke, coba kita lihat form desain sekarang. Maksudnya adalah level 1 klik, coba kita lihat pada properties. Tagnya adalah secara default dia adalah level 1 seperti ini. Maka ketika tombol proses ini diklik, dia tulisan dari level 1 ini akan berganti menjadi hello world. Nah, ini adalah pertemuan awal kita. Semoga bermanfaat. Bisa dicoba dan diulang agar lebih hafal lagi. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut pada tutorial yang selanjutnya. Dari